Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian rutin Jumat malam yang dirahmati Allah, para hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mubarak yang berbahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka kembali setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa bertemu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi nikmat Allah bisa hadir dan disepakati Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita syukuri nikmat-nikmat ini dengan selalu kita berusaha meningkatkan upaya kita dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan selalu berupaya mempelajari kalam-kalam Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita usahakan kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan yang kita dapatkan dan yang kita harapkan syafaatnya. Ya, terima kasih Mas. Ya, salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita usahakan ikuti sunnah-sunnahnya yang dan kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ya mari kita niati kembali ya, kita hari ini ngaji bersama. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab karangan dari Imam Nawawi Al-Bandani. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini ya, pada saat-saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Setelah sebelumnya sudah lewat bulan Rajab, sekarang masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, ulama ada yang mengatakan jadi di dalam 1 tahun itu, dalam kurun waktu 1 tahun itu ada
beberapa masa, ada beberapa bulan yang dimana pintu rahmat Allah itu terbuka. Jadi pintu rahmatnya Allah itu dibuka. Yang mana dari terbukanya pintu-pintu rahmat ini, kita itu akan mudah ya mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab ya. Ya sudah kita lewati dan sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Terus berkaitan dengan bulan-bulan ini ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ya, ada ulama juga yang mengatakan, berpendapat bahwa beliau menggambarkan seperti ini. Jadi bulan Rajab itu waktunya menanam. Bulan Sya'ban itu waktunya menyiram. Dan bulan Ramadan itu waktunya memanen. Jadi menanam dulu ya, prosesnya seperti itu. Menanam dulu ya, setelah ditanam tanamannya disirami ya, ketika sudah tumbuh besar-besar dan Ramadan bisa memanen. Gambarannya seperti ini. Jadi proses tiga proses ini ya, menanam, kemudian menyiram, dan memanen, itu biasanya kalau menanam itu biasanya lebih berat ya. Mungkin harus umpama tanah ya, yang mungkin punya pengalaman tanam tadi ya, harus disingkal dulu, harus digemburkan dulu tanahnya. Itu kan prosesnya butuh usaha ekstra. Kalau mungkin biaya juga mungkin butuh biaya ekstra. Berat. Ya. Tapi kalau sudah waktunya menyiram, ya ini lebih semangat. Ya. Karena tinggal merawatnya. Disirami. Ya. Mungkin kalau sekarang ya dikasih pupuk yang berkualitas, ya dijaga jangan sampai terkena hama. Ya, jadi semangat. Ya, maksudnya gambarnya itu lebih ringan ketika proses menanam. Ketika sudah disiram ya, sudah bagus pertumbuhannya, sudah bagus, kemudian tiba waktunya memanen. Ketika memanen ini lebih semangat lagi karena sudah kelihatan hasilnya. Karena tinggal memanen. Umpama padi ya, ini tinggal panennya ini. Mungkin sudah bisa berhitung dapat berapa ton, uangnya dapat berapa juta. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi Rajab itu waktunya menanam, Sya'ban waktunya menyiram, dan Ramadan waktunya memanen. Terus gambarannya terhadap kita bagaimana? Ya, ini maksudnya terhadap ketika berbuat baik, ya, beramal soleh. Jadi sudah beramal solehnya itu sudah ditanamkan dimulai waktu bulan Rajab. Jadi ketika masuk bulan Rajab itu sudah menanamkan dirinya, menanamkan hatinya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Tadi persiapan untuk memanen di bulan Ramadan tadi. Jadi disiapkan mulai mungkin rajin sholat, mulai membiasakan bersedekah, atau mungkin membiasakan berpuasa. Itu di bulan
Rajab. Jadi mulai ditanamkan, dibiasakan. Kalau di Rajab sudah bisa berbuat amal soleh, bisa berbuat baik, insya Allah di Sya'ban lebih mudah, ya, lebih ringan untuk melaksanakan amal soleh. Untuk melanjutkan amal soleh tersebut itu lebih mudah, lebih ringan. Karena sudah terbiasa tadi di bulan Rajab. Jadi tinggal menguatkan. Yang di Rajab mungkin sudah berpuasa, di Sya'ban tinggal ditambahi volume harinya. Mungkin ketika Rajab itu masih hari Senin saja dan Kamis saja. Mungkin ketika masuk bulan Sya'ban, selain hari Senin Kamis juga mungkin ditambahi puasa Ayyamul Bid atau puasa-puasa yang lain. Sedekah yang sudah dibiasakan dimulai bulan Rajab, ketika masuk Sya'ban juga diistiqomahkan. Tidak ditinggalkan kebiasaan di bulan Rajab tersebut. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika bulan Sya'ban, beliau itu berpuasa di dalamnya sebulan penuh. Kalau di bulan-bulan lain, Nabi Muhammad tidak sepenuh itu ketika berpuasa. Tapi ketika di bulan Sya'ban, beliau berpuasa sebulan penuh. Alasannya apa? Karena di bulan Sya'ban itu amal-amal perbuatan kita itu diperlihatkan kepada Allah. Ya tadi, ketika bulan Sya'ban, waktunya menyiram, tinggal tadi membiasakan dan menguatkan amal-amal kebaikan kita. Akan lebih mudah. Ketika masuk bulan Ramadan, lah ini tinggal memanen. Memanen dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Ketika Rajab sudah terbiasa dengan puasa, di Sya'ban juga lanjut puasanya, ketika di Ramadan akan ringan untuk menjalankan puasa tersebut. Jadi 1 bulan penuh pun ya ringan, mudah. Tinggal memanen kebiasaan yang baik-baik tadi. Yang di Rajab, Sya'ban sudah terbiasa sholat malam, maka ketika masuk Ramadan tinggal tadi memanen kebiasaan-kebiasaan dari mengerjakan sholat malam tersebut. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Rajab waktunya memanen, Sya'ban waktunya menyiram, dan Ramadan tinggal waktunya memanen. Kebalikannya, terus ya, faham mukhalafahnya seperti ini. Kalau ada orang yang di bulan Rajab saja enggan, ya, berat untuk melakukan hal-hal kebaikan, berat untuk melaksanakan amal-amal sholih, ya, nanti masuk bulan Sya'ban juga akan berat, akan sulit. Yang tidak terbiasa puasa di bulan Sya'ban juga tidak akan terbiasa dengan puasa. Yang tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban juga tidak akan terbiasa. Apalagi di bulan Ramadan nanti, yang waktu itu sudah wajib mengerjakan puasa sehari penuh. Ya, energinya akan terkurang. Ya nanti akan berat ketika diajak sholat berjamaah, mungkin berat. Karena ketika 2 bulan sebelumnya tidak membiasakan diri dengan mengerjakan sholat berjamaah. Puasanya juga mungkin terasa berat. Karena ketika di bulan sebelumnya
tidak membiasakan mengerjakan puasa. Jadi ketika masuk Ramadan itu tinggal menuai tadi hal-hal positif sehingga menjadi mudah dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak mengerjakan, di Sya'ban saja tidak mengerjakan, di Rajab tidak mengerjakan, di Sya'ban tidak mengerjakan, apalagi ketika di bulan Ramadan. Mungkin karena puasa pikirannya hanya makan saja. Kapan ini bukanya? Waktu masuk duhur ketika panas, kok masih lama ini buka. Setelah asar, nasib lagi. Kapan nih jatahnya buka? Itu gambarannya. Maksudnya kita itu dianjurkan untuk sudah mulai siap-siap. Ya, sudah membiasakan diri kita untuk berbuat baik, beramal soleh di bulan Ramadan nanti. Jadi berbuat baik. Dan berbuat baik ini bisa kita kerjakan dimanapun. Ya. Bisa kita kerjakan dimanapun. Ya. Tidak hanya di masjid. Kalau di masjid kan pasti baik. Membaca Al-Quran di masjid baik. Sholat di dalam masjid baik. Tapi berbuat baik ini bisa kita kerjakan dimanapun kita berada. Karena Nabi pernah bersabda bahwa ju'ilat lanal ard ya, kulluha masjidah. Jadi semua bumi ini, ya semuanya dijadikan bagi kita menjadi masjid bagi kita. Jadi kita bisa beribadah dimanapun. Kita bisa membaca Al-Quran di rumah. Bisa sholat di rumah. Ya apalagi rumah kita ya. Jangan sampai rumah-rumah kita ini yang kita diami setiap hari, kita tinggali setiap waktu, tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, tidak kita isi dengan amal-amal soleh. Ya, jangan sampai kita seperti itu. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan sampai rumah-rumahmu itu menjadi kuburan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi di rumah dibiasakan ngaji Al-Quran. Kita biasakan sholat sunnah di dalamnya. Kan bisa. Bahkan sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat-sholat lainnya juga itu lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi bisa kita kerjakan dimanapun berbuat baik. Di masjid juga baik ya. Bagus kita di masjid, tapi jangan sampai rumah kita tadi tidak kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya mari kita ciptakan ya kenangan bagi anak-anak kita. Itu kenangan yang baik di rumah-rumah kita. Kita buat memori untuk anak-anak kita itu memori baik bersama kita di rumah. Jadi di rumah tidak hanya ketika makan saja. Di rumah tidak hanya ketika mungkin nonton TV saja. Di rumah tidak hanya ketika main HP saja. Cuma nongkrong saja. Tapi mari kita ciptakan kenangan bagi anak-anak kita itu kita pernah berbuat baik, pernah beramal soleh di dalam rumah kita. Pernah ngaji bersama. Mungkin pernah sholat sunnah
berjamaah. Ya, mari kita ciptakan kenangan baik di rumah kita. Karena juga ada makalah yang mengatakan, jadi guru pertama itu adalah ibu. Al-um madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi seorang ibu harus tadi bisa mendidik putra-putranya. Kan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, jadi itu ya. Mari kita sudah mulai membiasakan. Ya, mari kita siapkan untuk tadi menghadapi bulan Ramadan tadi. Karena di bulan Ramadan ada salah satu malam yang dimana dalam malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar. Ya, itu kan momen bagi kita. Dan umur kita tidak sampai 1000 bulan ya rata-rata. Ya emang nggak sampai. Berapa sih bulan kalau ditambahkan nih? Jadi mengatakan malam Lailatul Qadar itu yang bisa meraihnya itu kalau ada kesungguhan di awal-awal Ramadan. Jadi ketika masuk Ramadan sudah serius untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Jadi tidak nunggu di akhir-akhir Ramadan. Jadi sudah mulai serius, sudah mulai sungguh-sungguh ya di awal itu. Nah, kan banyak itu manjata wadata itu ya. Kalau kita kerja kan seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh kerjanya, ya insya Allah kita akan berhasil. Ya, kita sungguh-sungguh belajarnya, maka kita akan paham dari pelajaran itu. Ya, jadi mari kita siapkan itu. Ya, kita lanjutkan kajiannya, yaitu semoga bermanfaat ya untuk prolog kita malam hari ini. Kita hari ini masih di bab mujahadah, babun fil mujahadati, yaitu bab yang menerangkan tentang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semua usaha dikerahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Kita sebelumnya sudah membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang mujahadah. Kita hari ini akan masuk pada hadis-hadis yang menerangkan tentang mujahadah. Wa amal ahadisu, ya adapun untuk hadis-hadis yang menerangkan mujahadah, fal awalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman. Jadi ini hadis qudsi ya. Ya, salah hadis qudsi, man ada, barang siapa memusuhi li, ya, waliyan, memusuhi kekasihku, kata Allah, faqad adantu,
maka sungguh aku telah memberitahu kepada orang tersebut bil harb, dengan perang. Ya, barang siapa yang memusuhi kekasihnya Allah, walinya Allah, maka Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Terus wali itu siapa? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma taqarraba, dan tidak mendekatkan diri ilayya kepada saya, kepadaku, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabbu yang lebih aku cintai, ilayya kepadaku, mimma aftaradtu alaih, melainkan dengan hal-hal yang telah aku fardhukan, dengan hal-hal yang telah aku wajibkan kepada hamba tersebut. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah itu tadi dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Jadi dimulai dari hal-hal yang wajib. Sholat fardu, puasa wajib, sedekah wajib, ya zakat tadi. Jadi dimulai dari hal-hal yang wajib dulu. Jadi kalau sholat fardu berarti ya kita serius. Ya kita usaha bersungguh-sungguh ketika mengerjakan sholat fardu. Serius khusyuk, serius mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bukan bisa lebih serius kalau sholat sunnah. Ya, jangan sampai ketika mama kita tambah ketika sholat tahajud, kita lebih serius, kita lebih khusyuk. Tapi mestinya ketika sholat fardu. Atau ketika puasa, ya mungkin ada yang puasanya setiap hari, ya, sangat serius sekali. Tapi ketika Ramadan tidak serius. Atau mungkin ada yang suka berbagi, ya sedekah, sedekahnya terus menerus ya setiap hari. Tapi lupa mengeluarkan zakat. Karena mungkin kalau sering berbagi, sering sedekah, mungkin bisa disebut dengan orang yang dermawan. Kan berarti ada yang salah dari niat itu. Tapi kalau zakat kan mungkin nggak kelihatan. Karena zakat kan ada momennya, ada masa tertentunya. Tapi kalau sedekah, sewaktu-waktu bisa. Zakat fitrah, itu kan ada waktunya tertentu. Zakat yang lain juga seperti itu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu, dan seorang hamba itu selalu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku cinta kepada hamba tersebut. Jadi fardu dulu. Jadi urutannya dalam serius, dalam sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah itu dimulai dari hal-hal yang fardu dulu, yang wajib dulu. Kalau wajib sudah bisa serius, baru yang sunnah diserius. Jadi kalau bisa dua-duanya itu, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Jadi wajib dulu baru yang sunnah.
Fa idza ahbabtuhu, ya, dan jika aku sudah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengar apa yang dia dengar. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi mata dengan apa yang hamba tersebut lihat. Wa yadul lati yabtishu biha, dan tangan yang hamba tersebut menyentuh dengan tangan tersebut. Wa rijluhul lati yamshi biha, dan menjadi kaki yang hamba tersebut berjalan. Maksudnya ini bagaimana? Ya, kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan menjaga tingkah atau perbuatan hamba tersebut, ya, mulai dari panca inderanya itu dijaga oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Dari istilahnya itu mahfud, ya, terjaga. Jadi hamba tersebut dijaga oleh Allah untuk selalu berbuat baik, ya, karena Allah itu memerintahkan yang baik-baik tadi, memerintahkan untuk beramal soleh, dijaga oleh Allah. Kalau Nabi kan maksum, kalau Nabi itu diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau seorang wali itu mahfud, terjaga. Jadi dijaga oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Ya, mulai pendengarannya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Penglihatannya digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Tangannya digunakan untuk menyentuh hal-hal yang baik. Kakinya digunakan untuk berjalan menuju hal-hal yang baik. Dijaga oleh Allah. Kalau sudah cinta tadi, dijaga oleh Allah. Wala in sa'alani, dan barang siapa, kalau hamba tadi dicintai tadi, ya, memohon kepadaku, la'u'tiyannahu, maka pasti akan aku memberinya. Pasti akan memberi hamba tersebut. Kalau hamba tersebut yang dicintai Allah meminta, pasti Allah akan memberinya apapun. Wala ini sta'adzani, dan kalau hamba tersebut itu meminta pertolongan, lau'iyadannahu, maka pasti akan aku lindungi hamba tersebut. Jadi dijaga oleh Allah. Kan ini sudah pasti, ya, kalau orang selalu berusaha berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, pasti diminta yang baik-baik. Ya, bisa istiqomah sholat berjamaah fardu jabari, bisa istiqomah bersedekah terus menerus. Pasti yang diminta pasti yang baik kayak tadi, karena dijaga oleh Allah. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tadi, ya, bersungguh-sungguhnya itu dalam mendekatkan diri kepada Allah itu dimulai dari hal-hal yang difardukan, dari hal-hal yang diwajibkan. Kalau yang fardu, yang wajib sudah bisa sungguh-sungguh, baru merangkul hal yang disunahkan.
adzantuhu ya, tadi kata-kata lafadz adzantuhu itu maksudnya ada a'lantuhu bi anni muharibun lahu, bahwa aku mengumumkan kepada orang tersebut akan memerangi orang tersebut. Terus ada lafadz ista'adzani, itu ada yang mengatakan ruya bin nuni wa bil ya'i. Jadi lafadz ista'adzani itu ada yang menggunakan nun, wa bil ba'i ada juga yang menggunakan ba. Ini lafadznya tadi ya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Itu untuk hadis yang pertama. Jadi bersungguh-sungguh dimulai dari hal-hal yang difardukan. Asani, adapun hadis yang kedua, an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kutip dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, ya, pada apa yang diriwayatkan Nabi, an rabbihi, dari Tuhannya Nabi Muhammad azza wa jalla, berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk hadis qudsi juga ya. Qala, sahabat Anas berkata, ya, Nabi berkata, idza taqarrabal abdu ilayya shibron. Nah, idza taqarraba itu jika ada seorang hamba itu mendekatkan diri, ilayya kepadaku, shibron ya, satu jengkal. Satu jengkal adalah satu gilan ya. Satu jengkal ya, satu gilan. Taqarrabtu ilaihi dhiro'an, maka aku akan mendekat kepada hamba tersebut satu hasta. Satu hasta mungkin segini ya. Iya Pak ya. Kalau jengkal kan segini, sakilan ya. Kalau hasta mungkin segini ya. Jadi gambarannya gitu. Barang siapa ada seorang hamba itu mendekat ya, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat ya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya, dan jika ada seorang hamba itu mendekat kepadaku dhiro'an ya, satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepada hamba tersebut ya sedepa. Depa segini Pak. Segini Pak ya. Nah, itu ya gambarannya ya. Barang siapa mendekat satu jengkal, maka Allah akan mendekat dengan satu hasta. Kalau ada orang mendekat satu hasta, maka Allah mendekatkan sedepa. Ya. Gini Pak ya. Hasta depo. Wa idza atani yamshi, ya, dan barang siapa mendekat kepadaku yamshi dengan berjalan, ya, mendekatnya dengan berjalan, ataituhu harwalata, maka aku akan mendatangi hamba tersebut dengan bergegas-gegas ya. Ya, bergegas berarti mungkin gambarannya berlari-lari. Jadi berjalan, maka balasannya itu berlari-lari. Ini maksudnya adalah ya, rawahul Bukhari, diriwayatkan dari sahabat dari Imam Bukhari, dari Imam Bukhari. Ini adalah gambaran dari Allah melipat gandakan amal perbuatan seseorang. Allah meningkatkan derajat seseorang. Jadi barang siapa yang beramal tadi ya, satu jengkal tadi, maka balasannya akan berlipat-lipat tadi. Jadi kalau segini sampai segini berapa?
ya 2 apa 3 kali, gitu ya. Dari segini menjadi segini itu berapa? Ya mungkin sama 3 kali. Jadi balasannya Allah itu akan lebih banyak. Ya apalagi nanti kita ketika masuk bulan Ramadan itu. Ya, karena siapa mengerjakan satu kebaikan maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan nanti ketika di bulan Ramadan ya itu barang siapa bisa menemui Lailatul Qadar maka tadi amalnya dilipat gandakan seperti hidup selama alfu syahri, ya 1000 bulan. Ya 1000 bulan itu 1000 tahun ya. Alfu syahri 1000 bulan deh. Selama 1000 bulan itu beribadah terus. Ya padahal ibadahnya mungkin waktu itu hanya beberapa menit, tapi Allah berkehendak melipat gandakannya sampai selama 1000 bulan itu dia beribadah penuh di waktu itu. Ya, ini adalah ya, kekhususan ya, keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita itu punya fasilitas amal-amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya ini untuk menandingi umat-umat terdahulu. Ya kalau umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Ya ratusan tahun, ribuan tahun. Berarti amalnya kan lebih banyak. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu hanya baina siktin wa sab'in. Umurnya hanya di antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata seperti itu. Nabi Muhammad umurnya usianya 63 tahun. Nah, dan rata-rata umatnya Imam Hadis ya segitu. Jadi kalau ya berlomba-lomba dengan umat terdahulu ya dibandingkan dengan umat terdahulu akan kalah nanti umatnya Nabi Muhammad. Maka kita punya keistimewaan tadi. Ya, jadi Allah itu melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Ada yang dilipat gandakan 10, ada yang dilipat gandakan 70 kali. Dan ada yang dilipat gandakan tadi yang paling banyak sampai beribadah selama 1000 bulan tadi. Jadi balasan dari Allah itu nyata ya, jelas ya. Kalau kita berharap pada Allah itu balasannya jelas. Pasti Allah akan membalasnya. Nggak akan dilupakan. Jadi kalau kita berharap kepada Allah, pasti harapannya jelas. Nggak usah kita ragukan. Karena harapannya, balasannya itu jelas. Tapi kalau kita ya berharap pada sesama manusia, orang lain, ya jangan terlalu berharap. Ya pasti semua ada kepentingan. Ya, ya rata-rata seperti itu. Karena adanya kepentingan. Ya rata-rata hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau dirinya untung, ya mungkin baru dipenuhi harapan itu. Tapi kalau dia tidak dapat apa-apa, ya mungkin ya nggak diwujudkan harapan itu. Ya jadi kalau ada orang berkampanye ya dengan janjinya itu ya, ya, manusia
Itu yang berjanji hanya manusia. Ya, jangan terlalu kita harapkan. Nah, tapi kalau kita berharap ya mendekatkan diri dengan harapan kepada Allah, maka harapan itu pasti dapat balasan dari Allah. Itu ya untuk hari ini guys, semoga bermanfaat dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik, dan nanti ketika di bulan Ramadan kita bisa mengisinya dengan amal-amal baik yang kita harapkan, dan kita nanti di akhir bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kita mari kita akhir dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada khilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.